Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita sekarang sudah sampai belajar pada materi yang terakhir di semester ini ya, yaitu mengenai fungsi logaritma. Kali ini kita akan belajar mengenai definisi dan sifat logaritma. Nah, logaritma itu mungkin beberapa dari kalian masih ada yang asing ya dengan kata logaritma. Nah, apa itu logaritma? Mari kita pelajari. Definisi logaritma. Nah, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Jadi misal ini ya, gampangannya kita bacanya seperti ini saja dulu nih ya. A log B sama dengan C itu sama artinya dengan A, ini pangkatnya yang belakang sini ya. A pangkat C sama dengan B. Jadi dengan kata lain, kalau mencari nilai C ini, A pangkat berapa sih agar hasilnya itu B, begitu. A pangkat C sama dengan B. Syaratnya A-nya harus lebih dari 0, B-nya harus lebih dari 0, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini basisnya, nih ya bagian-bagiannya. Oh ya, sebelumnya tadi kan kita bacanya A log B sama dengan C. Sebenarnya itu kurang tepat. Nah, cara membaca yang benar yaitu logaritma B dengan basis A. Tapi untuk kita mempermudah dalam belajar gitu ya, dimaafkan deh, nggak apa-apa, ini kita bacanya A log B sama dengan C. Tapi yang benar, logaritma B dengan basis A. Nah, ini A-nya itu basis atau bilangan pokok. B itu disebut numerus dan C adalah hasil logaritmanya. Nih ya, ini bagian-bagiannya ya. Basisnya itu yang depan sini. Kalau di eksponen basisnya itu yang ini sama ya. A itu basis. Contoh. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai logaritma. Contoh yang pertama, nyatakan dengan bentuk logaritma. Mari kita nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan ini ke dalam logaritma. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi, ini basisnya 3 ya. 3 log 9 sama dengan 2. Gitu ya. Ingat urutannya ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gitu. Kemudian yang B, 16 sama dengan 2 pangkat 4. Ya, ini bisa kita balik dulu menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadinya basisnya itu 2 log 16 ini ya hasilnya sama dengan 4. 2 pangkat 4, 16. Sekarang 5 pangkat 0 sama dengan 1, berarti 5 log 1 sama dengan 0. Ingat pangkatnya itu yang di sini ya, yang belakang ini. X log Z sama dengan Y. Begitu. Mudah kan? Nah, sekarang contoh yang nomor 2, ini nyatakan dengan bentuk perpangkatan. Jadi kebalikannya. Kalau tadi perpangkatan ke logaritma, sekarang logaritma ke perpangkatan. 5 log 125 sama dengan 3. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Seperti itu ya. Ini pangkatnya yang belakang. Yang B ini 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah. Yang C 3 pangkat 2 sama dengan A. Ini M pangkat X sama dengan N. Seperti itu. Sangat mudah. Ingat pangkat yang sama dengan ini pangkatnya. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X. Jadi ini ada persamaan. 5 log 5 sama dengan X. Nah, X-nya itu berapa nilainya? Mari kita cari, ini boleh diubah dalam bentuk perpangkatan terlebih dahulu ya. 5 pangkat X sama dengan 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Tentu saja 5 pangkat 1, berarti X-nya adalah 1. Seperti itu. 4 log X sama dengan 2. 4 pangkat 2 sama dengan X. Ya kan? Nah, 4 pangkat 2 berapa? 16, berarti X-nya 16. Yang ini, X sama dengan 5 log 1 per 125.
Ini sama dengannya bisa kita pindah ke sana ya. Jadi 5 log 1 per 125 sama dengan X. Sehingga 5 pangkat X sama dengan 1 per 125. Nah, 5 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 125? Atau ini bisa juga kita ubah 1 per 125 menjadi 5 pangkat negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 3. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke sifat-sifat dari logaritma. Ini ada cukup banyak. Nah, kita mulai dari sifat yang pertama. A log 1 sama dengan 0. Ini maksudnya dari sifat ini adalah mau di sini angkanya berapapun, tapi kalau di sininya log 1 itu pasti hasilnya adalah 0. Contohnya, 5 log 1 sama dengan 0. 7 log 1 sama dengan 0. Karena apa? Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Jadi A-nya ini bilangan berapapun tapi dengan syarat tadi apa? Tidak boleh 0, harus lebih dari 0. Gitu. 100 log 1 misal ya, 100 log 1 sama dengan 0 juga, seperti itu. Sekarang sifat yang nomor 2, A log A sama dengan 1. Ini karena ini kan sama ya, A pangkat berapa yang hasilnya A? Pasti pangkat 1. Contohnya 5 log 5 sama dengan 1. 100 log 100 juga sama dengan 1. Ininya kembar ya, tuh. Itu pasti pangkatnya 1. Sekarang yang sifat nomor 3, A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, contohnya 5 log 5 pangkat 2 itu hasilnya 2. Jadi seperti ini. Nah, sekarang misal ada begini nih, log 10 pangkat 5. Nah, di sini kalau tidak ada tulisan basisnya, itu artinya dia berbasis 10. Jadi sebenarnya di sini ada angka 10, tapi biasanya basis 10 tidak ditulis. Jadi ini sama saja dengan 10 log 10 pangkat 5, hasilnya 5. Begitu ya, jangan bingung ya. Ini bukan berarti tidak ada basisnya, tapi di sini sebenarnya ada basis 10. Kalau tidak ditulis apa-apa. Sekarang contoh nomor 4, sifat nomor 4. A log B kali C ini bisa diuraikan menjadi A log B tambah A log C. Nah, ini ya kalau di sininya perkalian ini bisa dipisah, tapi di sini jadi penjumlahan. A log B tambah A log C, seperti itu. Contoh, 2 kali 4 sama dengan, ini dipisah ya, jadi 2 log 2 tambah 2 log 4. Ingat ya, di sini bukan kali, tapi tambah. Kalau di sini perkalian, di sini jadi penjumlahan. Nah, demikian juga kalau di sini perkalian, di sini pembagian. Ini perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. A log B per C ini bisa diuraikan menjadi A log B dikurangi A log C. Atau sebaliknya ya, ini bisa disingkat menjadi yang ruas kiri. Seperti itu, kebalikan. Ini bisa diubah jadi ruas kanan, yang ruas kanan bisa ubah jadi ruas kiri. Seperti itu. Contohnya, 3 log 9 per 3 bisa diuraikan menjadi 3 log 9 dikurangi 3 log 3. Sekarang sifat yang nomor 6, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, ini kalau di sini ada pangkatnya ya. Ini bisa dipindahkan ke depan. Ini sebenarnya mirip dengan yang nomor 3. Ini kan N. N pindahkan ke depan jadi N. Nah, A log A itu tadi 1. Berarti N kali 1 N. Nah, dari situ sih asal mulanya. Nah, untuk contohnya, 5 log 25 pangkat 2, ini 2-nya bisa dipindah ke depan. Tapi bukan jadi perpangkatan ya, jadi angka ya. Angka biasa. 2 kali 5 log 25. Sifat yang nomor 7, A log B bisa diubah menjadi P log B per P log A. Ingat ya, ini B-nya yang belakang ini yang atas. A-nya ini yang bawah. Nah, P-nya ini apa? P-nya ini sebarang bilangan. Yang penting tadi harus lebih dari 0, tidak boleh 0 juga.
Contohnya seperti ini, 2 log 3 bisa diubah menjadi 5 log 3 per 5 log 2. Nah, 5 ini bisa sih angka berapapun, yang penting sama ya, PP. Ini 5 bisa 6. Bisa jadi 6 log 3 per 6 log 2, begitu juga boleh. Ini angkanya bebas. Sifat nomor 8, nah ini ya, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi ini bisa dibalik. B-nya itu bisa jadi basis, tapi jadi 1 per begitu. A log B sama dengan 1 per B log A. Ininya dibalik. Contohnya 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Dibalik tapi diberi 1 per begitu. Nah, sekarang sifat yang nomor 9. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Nah, ini ya, ini ada pangkatnya, sebelah sini juga ada pangkatnya. M per N ini bisa ditaruh depan. M per N ini tinggal A log B, seperti itu. Contohnya 2 pangkat 3 log 4 pangkat 5. Ini 5 per 3 kali 2 log 4. Seperti itu bisa. Sekarang yang sifat nomor 10, A pangkat A log B sama dengan B. Ini syaratnya ini sama nih ya. A pangkat di sininya juga A log B. A gitu. Nah, berarti hasilnya adalah B. Contohnya 2 pangkat 2 log 8, hasilnya 8. Nah, ini ada satu tambahan lagi sifat ya, di LKS sepertinya tidak ditulis, tapi ini cukup penting. Sifat nomor 11, waduh nggak kelihatan ya. Jadi seperti ini. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi ini ya, kalau ada yang sama nih ya, A log B. Terus ini gandeng dengan B lagi log C. Nah, ini bisa disingkat. Jadinya A log C, depan dan belakang. Asal tengahnya ini sama. Contohnya nggak kelihatan ya. Contohnya gini aja, di Ibu bacakan ya. Misal ada 2 log 3, terus 3 log 4, itu bisa disingkat menjadi 2 log 4. Ininya 2, ini 4. 2 log 4. Jadi lihat depan dan belakangnya. Yang ini disingkat kalau sama, begitu. Demikian mengenai definisi dan sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat dari logaritma itu nanti akan membantu kita dalam mengerjakan operasi logaritma ya, dalam mencari nilai logaritma, mencari penyelesaian dari persamaan logaritma juga. Selamat belajar, jangan lupa tadi ini videonya dirangkum ya di buku kalian masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.